Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Tetap semangat walaupun masih secara online ya. Hari ini kita belajar lagi sekolah minggu dengan buku yang baru. Hari ini kita belajar pelajaran yang pertama di triwulan yang terakhir, triwulan yang keempat. Kalau udah triwulan yang keempat, biasanya udah mendekati Natal ya. Tuh. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih berkesempatan untuk kami boleh mengikuti sekolah minggu kembali walaupun masih secara online. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan berikan kami pengertian, berikan pemahaman yang benar mengenai pelajaran hari ini. Tuhan juga tolong kami untuk kami boleh belajar untuk melakukannya melalui kehidupan kami setiap hari. Kami mau serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang selalu campur tangan dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita masuk ke dalam pelajaran yang pertama. Pelajaran hari ini itu pelajaran pertama, tapi terus terang Cici susah juga gitu buat apa sih yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan melalui pelajaran hari ini. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang Cici sampaikan kali ini boleh dimengerti dan boleh dipahami untuk boleh kita belajar juga untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar mengenai Allah yang menjadi manusia, gitu ya. Ayat natsnya diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 1 ayat 10 sampai 15. Cici bacain dulu ya. Judul perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu ayat bacaannya ya. Judul perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Kalian bisa membacanya dari buku murid. Di sana ada pendahuluan yang menceritakan tentang saksi Yehova, bagaimana mereka mengajarkan apa ajaran saksi Yehova itu ya. Nah, di sini Cici mau menjelaskan kalau dalam pelajaran hari ini ada dua hal atau tiga hal, yaitu Kristus yang adalah Allah yang memiliki kekekalan dan Kristus adalah Allah yang menciptakan. Itu bisa kita lihat tadi dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, yang kedua nanti Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Kristus adalah Allah yang memiliki kekekalan dan Kristus adalah Allah yang menciptakan. Nah, di sini Yohanes menerapkan apa yang sama dengan Musa ketika menulis kitab Kejadian, yaitu pada mulanya. Nah, kita juga tahu ya kalau ada kata pada mulanya pasti kita langsung ingat kitab Kejadian gitu ya, itu waktu penciptaan gitu ya. Nah, dengan demikian Yohanes mengharapkan para pembacanya untuk melihat kesamaan antara pendahuluan dalam Injil yang ditulisnya dengan cerita penciptaan di dalam kitab Kejadian. Nah, di sini Yohanes kemudian menjelaskan bahwa
firman itu adalah Yesus. Oleh karenanya, berdasarkan kebenaran firman Allah, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal, yang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Nah, sebagai manusia, Yesus memang baru dilahirkan di Bethlehem. Tapi sebagai pribadi yang kedua dari Tritunggal, Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Terus apa sih buktinya kalau Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada, sebelum dunia ini dijadikan? Bahkan kita tahu Yesuslah yang menciptakan dunia ini ya. Yesuslah yang menciptakan segala sesuatunya. Kita bisa melihatnya dari Kejadian 22 ayat 11 sampai 15. Ini bisa kalian baca juga, ada dalam buku murid ya, yaitu ada malaikat Tuhan yang berbicara kepada Abraham di Gunung Moria. Nah, ini malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan di sini kalau kalian lihat nanti dalam Alkitab ya, Tuhannya di sini bukan Tuhan huruf besar T-nya aja gitu, tapi T-U-H-A-N-nya itu semuanya huruf besar gitu ya. Nah, ini bisa kalian baca nanti di Alkitab kalian dari Kejadian 22 ayat 11 sampai 15. Terus kita lihat juga dari Keluaran 3 ayat 14. Itu berbicara malaikat Tuhan yang berbicara dengan Musa. Di situ aku adalah aku, akulah aku. Jadi di situ Tuhan menekankan ada malaikat Tuhan gitu ya. Nah, satu lagi di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11. Di situ juga ada malaikat Tuhan. Tuhan di sini huruf besar semua juga gitu ya, yang menghampiri Gideon. Nah, itu kalian bisa membacanya, ada di dalam buku murid juga. Kalian bisa membacanya nanti ya. Nah, kita lihat bukti lain. Apa sih buktinya kalau Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan gitu? Kita lihat dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, kalau kita lihat sejak purbakala itu udah lama banget ya, sejak dahulu kala gitu ya. Nah, ini dalam Mika ini menjelaskan ini adanya satu nubuatan mengenai kelahiran Yesus ya. Biasa kitab-kitab ini dibacain, diterangin pada waktu mau Natal ya gitu ya. Nah, terus kita juga tahu dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 misalnya. Yesaya 9 ayat 5 ini juga kalau Natal ya pasti ini dibacain. Bahkan lagunya juga ada ya, yaitu seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, pemilik Bapa yang kekal. Artinya dia adalah Tuhan yang memiliki kekekalan. Itu yang menunjukkan kealahannya, yaitu Yesus yang adalah Allah gitu ya. Nah, bahkan di pelajaran kita hari ini dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, keberadaan masa lampau, jadi pada mulanya itu masa lampau ya, dulu gitu ya. Nah, Yesus itu ada bukan saat lahir di dunia, tapi Yesus itu ada sebelum dunia dijadikan. Nah, ini bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 1, seperti waktu penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya gitu ya. Nah, kalau kita dengar pada mulanya, kita pasti langsung itulah waktu penciptaan gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga bukti apa lagi sih selain yang tadi kita sudah bicarakan. Nah, ternyata dari Yohanes 1 ayat 15. Yohanes pun memberikan kesaksian tentang dia dan berseru, katanya,
inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku. Nah, maksudnya dia ini adalah Yesus gitu ya. Nah, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, padahal yang kita tahu, Yohanes itu lahir lebih dulu daripada Yesus. Yohanes lahir 6 bulan lebih dulu daripada Yesus. Elizabeth, waktu Maria mengandung, Elizabeth itu sudah mengandung 6 bulan ya. Jadi Elizabeth melahirkan lebih dulu dibandingkan Maria gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara manusia, Yohanes itu lahir lebih dulu, tapi di ayat ini Yohanes bilang, dalam Yohanes 1 ayat 15 itu Yohanes bilang, sebab dia telah ada sebelum aku gitu ya. Itu ya. Terus bukti lainnya dari Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, yang kita tahu Abraham itu adanya di Kejadian ya. Dari kitab Kejadian Abraham sudah ada gitu. Tapi ternyata Abraham di Kejadian, Yesus pun sudah ada gitu. Jadi kekekalannya Yesus sudah terbukti. Kekekalannya Yesus itu tidak terbatas waktu gitu ya. Nah, satu lagi dari Yohanes 1 ayat 3 yang hari ini kita pelajari juga. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi artinya Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan. Jadi segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang sudah dijadikan gitu ya. Jadi karena Yesus segala sesuatu jadi. Yesuslah yang menciptakan, dan Yesuslah Allah sang pencipta gitu ya. Jadi kesimpulannya, Yesus itu ada sebelum kelahirannya di dunia ini gitu, sebagai manusia. Nah, nanti kalau kalian baca di yang pendahuluan tadi ya di buku, kalian bisa lihat dan kalian bisa membuktikan dengan ayat-ayat yang tadi sudah kita baca gitu ya. Yesus itu ada sebelum kelahirannya di dunia ini sebagai manusia, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Dia telah ada ya. Jadi ayat-ayat tadi yang membuktikan kealahannya, kekekalannya, yang membuktikan Dia telah ada sejak dahulu kala gitu ya, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Nah, poin yang kedua, setelah tadi kita mempelajari kalau Kristus adalah Tuhan yang sudah ada sejak dahulu kala, sudah kekekalan, yang memiliki kekekalan, dan Yesuslah Tuhan yang menciptakan. Kali ini kita akan belajar Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ini bisa kalian baca dari Yohanes 1 ayat 14. Kata inkarnasi, kalian bisa baca juga, ada di buku ya. Kata inkarnasi ini diambil dari dua kata, yaitu dari bahasa Latin, en di dalam dan karnae yang berarti daging. Jadi artinya pribadi kedua Tritunggal ini mengambil bentuk tubuh manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, di sini Allah menjelma menjadi manusia supaya kita dapat melihat kemuliaannya, karunia dan kebenarannya. Nah, dalam Roma 3 ayat 23 kita semua tahu ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, makanya penting bagi Allah untuk menyatakan kemuliaannya, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia gitu ya. Nah, Yesus menjelma menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Kenapa sih Yesus perlu menjelma menjadi manusia? Kita bisa melihatnya dari Kolose 1 ayat 15.
Nah, di sini Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan gitu ya. Yesus menjelma menjadi manusia agar kita bisa mengenalnya gitu ya. Sekarang kalau Yesus gambaran Allah yang tidak kelihatan, bagaimana kita bisa mengenal Yesus kalau kita tidak kelihatannya? Nah, waktu perjanjian lama, nama Yesus, nama Tuhan itu begitu sakral ya, begitu suci, begitu kudus. Orang nggak bisa sembarangan mengucapkan atau memakai nama Tuhan itu dengan sembarangan gitu ya. Orang dulu, orang-orang perjanjian lama bahkan menyebut nama Tuhan itu nggak berani gitu ya, karena saking sakralnya. Mereka menyebutnya Yahweh. Nah, orang mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang langsung menghukum. Jadi orang begitu ketakutan, orang begitu mempunyai jarak untuk bisa mengenal dengan Sang Penciptanya itu gitu, mengenal dengan Tuhannya. Dan siapapun yang berjumpa dengan Tuhan akan berjumpa dengan kematian. Ingat gak cerita Musa? Waktu Musa melihat bayangan Tuhan, Musa langsung berkata, "Matilah aku karena aku sudah melihat Tuhan." Jadi begitu sulitnya, begitu terbatasnya kita manusia untuk bisa mengenal siapa itu ketuhanan gitu, siapa itu Tuhan gitu ya. Nah, makanya begitu Yesus lahir, konsep pemikiran dan pemahamannya menjadi berubah. Artinya dari dahulu yang kita pikir Allah itu adalah Allah yang menghukum, Allah yang suci, Allah yang sakral, Allah yang tidak bisa dikenali oleh manusia. Begitu Yesus lahir, konsep pemikiran dan pemahaman kita itu berubah. Jadi menjadi Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni. Bahkan orang berdosa pun bisa datang pada Yesus. Nah, seperti yang kita tahu banyak sekali ya ceritanya. Contohnya perempuan yang berzina tuh, yang harusnya dilempari batu, tapi Tuhan sendiri malah datang kepada perempuan itu dan dia mengampuni gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, mengapa Tuhan mau menjadi manusia, mengapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Karena kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhan tahu apa yang manusia itu rasakan, apa yang manusia itu mengerti gitu ya. Nah, jadi Yesus mau menjadi manusia karena Yesus mau kita mengenalnya dengan baik. Yesuslah yang memperkenalkan dirinya. Yesuslah yang menjadikan dirinya sebagai manusia gitu. Cuman itu bedanya sama kita. Kalau kita berdosa, Yesus nggak berdosa gitu ya. Nah, kita bisa melihat mengapa sih Yesus harus menjelma menjadi manusia, bahkan menjadi hamba ya. Kita juga bisa tahu dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nah, di sini Yesus menjadi manusia, bahkan mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya di sini bukan seperti botol aqua yang berisi air, terus airnya dibuang sehingga menjadi kosong. Nah, kalau Yesus seperti itu, berarti kealahan Yesus dikeluarin, dikosongin, berarti Yesus bukan Allah lagi ya. Tapi konsepnya itu tidak seperti itu. Ya, Yesus menjadi manusia, Yesus tetap manusia, tapi Yesus juga tetap Tuhan, Yesus juga tetap Allah. Nah, cuman waktu Yesus tetap manusia, bahkan Yesus menahan diri untuk menggunakan kealahannya. Jadi bukan kealahan Yesus yang dikeluarkan, kealahan Yesus yang dikosongkan gitu. Jadi kalau kealahan Yesus dikosongkan, Yesus bukan Allah dong gitu ya. Nah, tapi di sini Yesus menahan diri untuk tidak menggunakan kealahannya selama dia
menjadi sama dengan manusia gitu ya. Jadi di sini Yesus itu sama, Yesus itu menjadi manusia, Yesus itu menjelma menjadi sama dengan manusia, hanya Yesus tidak berbuat dosa seperti manusia. Sedangkan manusia kebiasaannya itu hidup dalam dosa gitu ya. Nah, di sini kita lihat kenapa Yesus mesti menjadi manusia, karena Yesus mau kita itu hidup benar, kita itu hidup kudus. Seperti yang dikatakan firman Tuhan ya, kuduslah engkau karena Allah kudus. Jadi kehadiran Yesus menjadi manusia supaya kita bisa hidup sesuai dengan karakter Yesus gitu ya. Tapi jangan juga kita sering berdalih gitu ya. Ya roh kan penurut, tapi kan daging lemah Tuhan. Nah, ini sering dijadikan alibi atau alasan untuk kita boleh hidup dalam dosa gitu. Padahal jelas Tuhan mau kita itu hidup benar, kita memiliki karakter Kristus. Setelah tadi Tuhan mau kita lebih mengenalnya, kita mau berinteraksi dengan Dia, sekarang Tuhan mau kita hidup benar, kita hidup kudus gitu ya. Tuhan udah susah-susah menjadi manusia gitu, dan Tuhan mengambil wujud bukan cuman sebagai manusia, tapi Dia mengosongkan dirinya, Dia Dia menahan diri untuk tidak menggunakan kealahannya ya. Nah, contohnya misalnya dalam hidup kita gitu ya. Bisa nggak sih kita hidup kudus? Sebetulnya bisa ya, karena Allah sendiri yang akan menolong kita, Allah sendiri yang akan membimbing kita untuk kita bisa hidup kudus. Contohnya yang paling sederhana misalnya bohong. Bisa nggak kita nggak bohong? Bisa ya, tapi seringkali apa yang kita lakukan? Bohong. Contoh bohong misalnya, kalau orang jualan ya, dia membeli harganya misalnya 1.000, beli apa ya misalnya, beli sesuatu misalnya permen misalnya, ini harganya 1.000 gitu ya, dia mau jual 10.000 gitu. Bisa nggak dia nggak bohong? Bisa sebetulnya, tapi kenapa mesti bohong gitu ya? Nah, seringkali orang menjual misalnya tadi contohnya beli permen misalnya harganya 1.000 gitu ya, tapi Cici mau jual 10.000. Nah, begitu ada yang beli, biasanya ada yang nawar kan si pembeli itu, ini boleh nggak misalnya 5.000. Kalau kita bilang nggak boleh, kita masih benar, kita masih belum bohong, karena kita tidak melakukan kebohongan gitu ya. Kalau misalnya dia nawar lagi, boleh nggak ini 5.000 misalnya, tapi kita bilang, aduh janganlah, modalnya aja belum nutup misalnya. Nah, itu kita sudah mulai melakukan kebohongan. Padahal Tuhan mau kita itu hidup benar, hidup kudus gitu. Sebenarnya kalau kita nggak bohong, kita sudah memiliki keuntungan tidak? Sudah ya, tadi kan harganya cuma 1.000, tapi Cici ditawar 5.000 misalnya. Secara keuntungan kita sudah memiliki keuntungan 4.000, tapi seringkali kita manusia itu untuk mencari keuntungan, kita melakukan sesuatu yang kita anggap sepele, seperti yang tadi bohong gitu. Janganlah, modalnya aja belum nutup, padahal kita tahu gitu modal itu cuma 1.000 gitu, tapi karena kita ingin sesuatu yang jauh lebih menguntungkan, kita mulailah berbohong gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa tidak bohong, lebih baik jangan bohong gitu. Jadi karena dosa ini menutupi berkat. Misalnya seperti yang tadi contohnya, kalau Cici jual misalnya, dia tawar 5.000. Nah, misalnya Cici jual misalnya, wah jangan 5.000, naikin lagi lah dikit. Nah, itu mungkin Cici masih benar, karena Cici tidak berbohong. Tapi kalau Cici bilang jangan 5.000, modalnya aja belum nutup, nah itu Cici sudah melakukan sesuatu yang tidak benar, sudah melakukan sesuatu yang bohong gitu ya. Jadi kalau mungkin jauh lebih baik kalau misalnya ada yang menawar 5.000, kita bilang, wah
jangan 5.000, udah saya kasih 4.000 aja. Nah, mungkin kalau secara dagang gitu ya, secara jualan, ini mah satu kebodohan gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, mungkin orang itu akan ngomong lagi ke yang lain, tahu nggak kalau beli permen di situ ya, dia itu jualannya nggak mahal. Tahu nggak, lebih bodohnya lagi, lebih anehnya lagi, waktu gua tawar 5.000, dia malah kasih 4.000. Aneh kan? Makanya lu kalau jajan beli aja di sana. Nah, itulah yang menjadikan kalau kita hidup benar, menjadikan berkat itu datang sendiri pada kita gitu. Dia secara tidak langsung mempromosikan dagangan kita kepada orang lain gitu, padahal kita nggak suruh ya. Nah, jadi di sini membuktikan kalau dosa yang kita lakukan, kebohongan yang kita lakukan itu dapat menutup berkat dari Allah gitu. Padahal kalau kita misalnya tadi contoh permen tadi ya, kalau kita jual misalnya 4.000, kita sudah dapat untung belum? Sudah. Secara penjualan kita sudah mendapatkan untung 3.000. Dan lebih hebatnya lagi, jualan kita pun dipromosikan gitu ya, tanpa kita harus membayar lebih gitu ya. Tapi bedanya kalau kita pakai keke, misalnya dia tawar 5.000, nggak bisa, ini pengennya 10.000 misalnya, mungkin dia jadi beli gitu. Tapi pada saat yang sama dia membeli itu udah cukup satu kali, dan dia pasti tidak akan mempromosikan penjualan kita pada orang lain juga gitu ya. Yaitu sekilas mengenai jual beli lah ya gitu ya. Nah, di sini yang Cici mau bilang, ternyata dalam berbohong itu kita bisa tidak berbohong, tapi seringkali kita melakukan dosa itu karena kita pikir cuman dosa kecil. Ingat, tidak ada dosa besar atau dosa kecil ya, kita sudah pernah belajar itu ya. Nah, dan dosa itu menutup berkat. Jadi Yesus mau kita itu untuk hidup benar, hidup kudus. Kalau kita bisa hidup benar, hiduplah dengan benar gitu ya. Jangan lakukan hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, mungkin kita anggap sepele, tapi itu menimbulkan dosa untuk kita gitu ya. Karena dengan berdosa itu akan menutup berkat juga untuk kita gitu ya. Nah, satu lagi, mengapa sih Yesus mau menjadi manusia? Mengapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Kita tahu ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kasih Allah ini Allah ingin menunjukkan kasihnya dan pengorbanannya untuk kita gitu ya. Dengan Allah menjelma menjadi manusia, Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia. Allah menunjukkan pengorbanannya kepada manusia. Itu bisa kalian lihat juga dari Roma 5 ayat 8. Terus Allah juga menunjukkan bahwa Allah turut merasakan kelemahan manusia gitu ya. Waktu manusia lemah, Allah pun sudah merasakannya. Allah menjelma menjadi manusia. Allah merasakan apapun itu kelemahan manusia. Itu bisa kalian lihat dari Ibrani 4 ayat 15. Jadi karena kasih Allah menunjukkan kasih dan pengorbanannya melalui Allah menjelma menjadi manusia. Terus Allah pun merasakan apa itu kelemahan manusia, sehingga kalau kita lemah, kalau kita mengalami kesulitan, ingatlah kalau Tuhan itu sudah lebih dulu merasakan, sudah lebih dulu menunjukkan kasihnya itu untuk kita. Nah, di ayat yang tadi ya, kasih Allah supaya yang percaya tidak binasa. Nah, supaya yang percaya tidak binasa, berarti kalau yang tidak percaya pasti binasa gitu. Nah, di sini Yesus datang sebagai manusia karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Kenapa manusia? Ada begitu banyak ciptaan yang Tuhan ciptakan. Kenapa manusia? Kenapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Kenapa Tuhan menjelma tidak menjadi pohon misalnya, tidak menjadi gunung, tidak menjadi bintang misalnya, atau ciptaan Tuhan yang lain? Ingat, waktu di Kejadian, semua ciptaan Tuhan yang lain
Tuhan mengatakan semuanya itu baik. Tapi begitu Tuhan menciptakan manusia, apa yang Tuhan katakan? Sungguh amat baik. Nah, jadi manusia adalah ciptaan yang terbaik, yang berharga bagi Tuhan gitu ya. Makanya Tuhan sendiri mau menjelma menjadi manusia. Nah, artinya kita itu sangat berharga di matanya. Nah, sekarang kalau kita berharga di matanya, maka kita pun seharusnya menjadikan Yesus sebagai satu-satunya yang berharga ya dalam hidup kita. Nah, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya yang berharga? Ingat, jangan gantikan Yesus dengan apapun. Apapun di sini misalnya pasanganmu. Aduh Tuhan, pacar saya teh cakep, kaya. Wah, pokoknya mah udahlah sempurna. Tapi sayang dia teh gak percaya sama Tuhan. Aduh maaf ya Tuhan, saya pilih dia aja. Itu kita sudah menggantikan Yesus dengan pasangan kita. Atau misalnya profesi kita, karir kita misalnya, kita udah jadi CEO misalnya, udah jadi manajer, tapi bos kita bilang, udahlah kamu tinggalin aja lah, ngapain sih kamu ikut Tuhan kamu, mendingan nih nanti saya kasih nih jabatan ini, saya kasih gajinya sekian misalnya. Akhirnya kita tergiur, kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan sesuatu yang sangat berharga demi sesuatu yang fana. Nah, atau misalnya harta kita itu begitu banyak. Ingat gak cerita di Alkitab yang seorang kaya kalau mau percaya Tuhan, begitu beratnya dia meninggalkan hartanya. Nah, jadi apapun itu ya, jangan pernah gantikan Yesus dengan apapun. Ya, seperti yang tadi Cici bilang, contohnya pasangan, profesi, harta. Jangan jadikan itu alasan untuk meninggalkan Yesus. Karena kita semua tahu ya, semuanya itu fana, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu akan mengakibatkan kebinasaan yang kekal gitu ya. Nah, jadikan Yesus pribadi yang berharga, karena Yesus sendiri sudah menjadikan kita itu berharga dengan lahir sebagai manusia, dengan menjelma sebagai manusia gitu ya. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Jadi kita melihat kalau Allah menjadi manusia itu adalah Allah yang memiliki kekekalan, Allah yang menciptakan, dan Allah yang sudah mau menjelma menjadi manusia. Dia menjadi sama dengan manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan, gitu ya. Itu pelajaran kita. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Kalau ada yang mau bertanya, kita bisa berlanjut di WA grup kita masing-masing atau bergabung dalam Jimit atau Zoom ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diingatkan kembali. Sungguh kami bersyukur karena kami mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang rela menjadi manusia, yang rela merasakan kehidupan kami sebagai manusia. Tuhan sendiri yang sudah datang untuk kami, untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami. Engkau yang rela turun dari surga untuk datang ke dalam dunia ini untuk menjadi sama seperti kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh bisa memiliki karakter seperti Engkau, memiliki karakter untuk bisa hidup kudus, untuk bisa hidup benar di dalam dunia yang jauh daripada kebenaran ini. Tolong kami Tuhan, kami percaya, kami yakin kalau Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk kami memiliki karakter seperti Engkau. Dimanapun Tuhan boleh menempatkan kami. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, itu pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan untuk kita boleh melakukan aktivitas kita sehari-hari ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.